Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'a hudahu waqtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair, masyaallah. Kaifa amsaitum? Bagaimana sore antum gitu ya? Masa itu sore ya? Kan kalau kita baca zikir itu kan kita bilang gimana? Asbahna, kami masuk di waktu pagi. Amsaina, kami masuk di waktu sore, petang, ya. Kalau di Arab itu saat ini masih belum malam hitungannya, ya. Nanti malam itu sekitar jam 8 tuh baru hitung malam, jam 8, 9, 10 lah baru dihitung malam, ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Ana izin minum sebentar ya. Baik, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Sehingga kita makhluk yang lemah ini tidak pernah mampu untuk mengurai, apalagi untuk membalas nikmat-nikmat Allah tersebut. Jangankan nikmat dari Allah, ya, kebaikan dari sesama saja mungkin kita tidak mampu untuk membalas secara sempurna gitu ya. Makanya kalau ada orang yang berbuat baik, kita dianjurkan mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Apa artinya jazakallahu khairan? Semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Gitu ya. Allah yang balas. Seperti itu. Maka mari kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Bagaimana kita bersyukur? Tentunya dengan berusaha melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan nikmat-nikmat yang lain. Nah, itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya kalau kita kufur, ya siap-siap dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur di sini maksudnya bukan kufur keluar dari Islam ya. Kufrun duna kufrin maksudnya. Ingkar terhadap nikmat Allah. Ya. Karena Allah tegaskan sendiri, ya, Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, sedikit dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Manusia ini banyak sekali kan? Dari zamannya Nabi Adam sampai dengan umatnya Nabi Muhammad ya, akhir zaman kita inilah mungkin ya. Banyak sekali.
Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit saja dari hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Itu tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semoga kita termasuk ke dalam golongan yang sedikit tersebut, ya. Sedikit bukan berarti di dalam kesalahan, tidak. Tapi sedikit di sini yang Allah tegaskan adalah sedikit yang pandai bersyukur. Artinya yang tidak pandai bersyukur banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka Allah tegaskan lagi di dalam ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Perintah dari Allah sekaligus larangan dari Allah untuk jangan kufur, gitu ya. Kemudian salawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita sama-sama membahas sebuah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni ayat 185 daripada surat Ali Imran, ya. Apa itu Ali Imran artinya? Keluarga Imran, ya. Keluarga Imran. Bagaimana bunyi ayatnya? Ya, ada yang buka mushaf? Tafadhol yang buka mushaf mungkin bantu dibacakan ya. Ya, silakan yang buka mushaf. Boleh bantu dibacakan. Ada? Gak apa-apa, kita belajar sama-sama ya teman-teman semua ya. Ayo yang buka mushaf. Bisa baca Quran semua kan? Subhanallah, imamnya tadi anak seolah-olah dengar Musyair Rasyid tadi ya. Musyair Rasyid, insyaallah. Nah, ya, dibuka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Silakan, satu orang yang baca. Pak, halo. Gak apa-apa baca, gak apa-apa. Sama-sama kita belajar. Mangga Pak, ada yang mau? Pak, setiap hurufnya dihitung pahala loh Pak. Silakan Pak, monggo. Jazakallahu khairan, a'zamallahu ajrak. Semoga Allah mencatatnya sebagai sebuah pahala yang dilipat gandakan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu huruf dihitung 10 kebaikan. Ya, hitung berapa huruf itu? Kullu, kaf, lam, 1, 2, nafsin, dan seterusnya. Banyak sekali kebaikannya. Subhanallah. Ya, gantian. Ada yang baca translate-nya? Ada yang punya Quran terjemah? Atau buka aja di Google, banyak teman-teman semuanya. Subhanallah. Ini pengingat teman-teman semua, untuk kita semua ya. Pengingat yang
seharusnya memotivasi kita untuk apa? Untuk mati? Untuk kematian. Terus untuk apa lagi? Persiapan. Apa di antara bentuk persiapannya? Beramal soleh. Iya. Ini teguran untuk kita semua teman-teman. Ayat ini ya mungkin sering kita dengarkan ya di mimbar-mimbar Jumat, di kajian-kajian, sering kita dengarkan. Namun sudahkah kita mempersiapkan untuk hal tersebut? Kita semua yang ada di sini termasuk saya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, al-maut. Siapa saja? Ayo, ada yang bisa sebutkan? Siapa saja yang akan merasakan kematian? Manusia aja? Jin, hewan, tumbuhan bernyawa ya. Kalau di bahasa Arab tumbuhan nggak bernyawa, kalau di biologi mungkin bernyawa ya. Apa buktinya tumbuhan tidak bernyawa? Buktinya kalau misalnya kita sebutkan tumbuhan dengan kata jamak, ya, kata setelahnya itu tidak ikut jamak, tapi muannas mufrad. Nah itu belajar bahasa Arab gitu tuh jadinya. Ya, apalagi malaikat. Apa lagi? Iblis, ya bagian daripada jin ya, dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah kepastian yang tidak bisa kita hindari. Sesuatu hal yang pasti benar akan hal tersebut datang menghampiri kita. Baik manusia dari zaman dahulu sampai dengan nanti setelah kita itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oke. Ya. Setiap yang bernyawa di sini sebutkan ya akan merasakan yang namanya kematian. Allah bernyawa? Allah bernyawa nggak? Hah? Ya, teman-teman. Kenapa bilang wallahu alam? Yang memberi rezeki kita siapa? Mungkin nggak yang memberi rezeki kita rupanya ternyata dia mati. Paham ya sampai sini ya? Maksud daripada ayat ini adalah qabilun lil maut, yang menerima atau yang pasti akan datang kematian kepadanya. Maka keluar daripada ayat ini adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan. Makanya di dalam surat yang lain disebutkan, mungkin teman-teman hafal nih suratnya, kullu man 'alaiha fan. Terus apa lagi? Masya Allah, barakallahu fiik. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu penegasan. Berarti Allah hidup nggak? Hidup. Mati nggak Allah? Zat satu-satunya yang tidak mati. Karena Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Ya. Setiap apa yang ada di dunia ini fan. Akan binasa, akan hancur. Fana. Ya. Bahasa Indonesia kan fana kan? Diambil dari bahasa Arab. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tetap, yang dia tidak akan pernah mati. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal huwal awwal wal akhir. Ya. Huwal hayyul qayyum. Ya. Berarti jangan bilang wallahu a'lam. Jelas saya sampai sini ya? Kan teman-teman hafal surah ayat kursi kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, hidup berarti Allah. Akan tapi Allah tidak
mati seperti makhluk yang lain. Paham sampai sini ya? Baik. Maka makhluk siapapun dia tidak ada yang kekal abadi. Ya, tidak ada yang kekal abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, maksudnya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di situ kan disebutkan kullu. Kullu itu kan seluruhnya, semuanya di dalam bahasa Arab tanpa pengecualian. Betul? Ya, kalau di bahasa Arab kullu itu semuanya, seluruhnya yang bernyawa. Berarti Allah masuk dong ke dalamnya. Ya, kalau kita tidak fahami dengan ayat yang lain, mungkin kita akan mengambil kesimpulan demikian. Namun subhanallah, Allah jelaskan dalam ayat yang lain tadi kita sebutkan ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka Allah saja yang tidak mati. Ya, karena tidak mungkin Rabb itu mati. Makanya apa yang disembah oleh orang-orang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya mereka menyembah makhluk. Ya. Makhluk yang dituhankan gitu. Gitu ya? Seperti itu. Ya. Lantas kemudian di ayat berikutnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya. Balasan kita kelak pada hari kiamat akan kita dapatkan secara menyeluruh. Mulai dari kita terhitung, ya, melakukan kewajiban sudah dihitung atau usia baligh gitu ya, sampai dengan kita wafat. Pada hari kiamat balasan itu semuanya lengkap, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kalau misalnya kebaikan ya kebaikan, kalau misalnya keburukan ya keburukan yang akan dia dapatkan. Ustaz, bagaimana kalau di alam kubur kalau gitu Ustaz? Apakah kita tidak dibalas? Oh, dibalas. Namun tidak seperti balasan yang ada pada hari kiamat. Makanya ketika di alam kubur pun sama. Ada yang namanya apa? Azab kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Itu ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di alam barzakh, alam kubur. Namun balasan yang sempurna nanti ya, itu kelak pada hari kiamat. Setelah selesai semuanya, makanya kan yang di alam kubur sekarang lagi nungguin siapa? Kiamat ya, nungguin kita gitu ya. Ya nungguin kiamat. Kalau yang dia sering berbuat atau ketika di dunianya berbuat keburukan sehingga mereka merasakan di alam kubur itu lama sekali gitu ya. Azabnya pedih, itu baru di alam kubur. Belum kelaknya nanti. Tempat terakhirnya apakah surga atau neraka. Itu lebih pedih lagi. Ya, sebaliknya, kalau orang-orang yang merasakan nikmat kubur, maka kok rasanya cepet banget udah hari kiamat aja gitu. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis yang panjang demikian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut juga melanjutkan faman zuhziha 'anil nar. Ya. Barang siapa, zuhziha itu maknanya adalah ukhrija. Ada yang tahu ukhrija apa artinya? Nah, dikeluarin. Kalau kharaja keluar, beda ya? Dikeluarkan ya, berarti ada yang mengeluarkannya. Tapi kalau keluar sendiri ya tanpa perlu ada yang mengeluarkannya gitu ya. Bedakan ya. Dikeluarkan, dijauhkan anin nar, daripada api neraka, lantas kemudian wa udkhilal jannah, dimasukkan, bukan masuk sendirinya, bukan, tapi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala al jannata, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka dialah orang yang telah
beruntung. Inilah kemenangan hakiki seorang muslim. Kemenangan hakiki seorang mukmin. Bukan kemenangan yang dia rasakan tatkala di dunia, bukan. Percuma dia menang di dunia, tapi di akhirat dia kalah. Percuma. Merugi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad, sungguh dia telah faza, beruntung, menang. Ya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan mafaza, kemenangan. Itulah kemenangan yang hakiki. Apa yang dimaksud kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan ayat ini, ketika seseorang dijauhkan daripada api neraka, dikeluarkan daripada api neraka, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah kemenangan yang hakiki seorang hamba. Ya. Bukan kemenangan hakiki itu yang ia dapatkan tatkala ia mengalahkan orang lain, apalagi saudara semuslimnya, apalagi saudara seimannya, bukan. Namun kemenangan hakiki yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka lantas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil, ya. Lantas di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah jelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang memperdayakan, yang menipu teman-teman semua. Ya. Kemenangan yang kehidupan yang di dalamnya isinya tipuan semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup di dalam dunia yang disifati dengan rendah, yang disifati dengan jelek, ya. Makanya dunia itu di dalam bahasa Arab diambil dari kata dana. Ya. Artinya adalah rendah, hina. Ya. Seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini juga tegas bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Oh, anak kecil aja tahu, subhanallah ya. Iya, betul nak. Jangan sampai tertipu dengan dunia ya, kita semua. Namun lantas kalau gitu kita nggak usah mencari dunia, Ustadz. Kita fokus aja ibadah, Ustadz, gitu? Gitu? Gitu nggak? Betul nggak konsep demikian? Tidak. Ya. Di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wabtaghi fima ataqallahu wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap jangan sampai kita lupakan. Ya. Karena dengan kehidupan di dunia kita ini, ya, kita bisa menanam sesuatu hal yang itu bermanfaat untuk kita tatkala di akhirat. Namun tetap kehidupan dunia pada dasarnya adalah kehidupan yang menipu. Tapi tetap kita pun jangan sampai lalai, jangan sampai lupa dengan dunia kita. Karena kita bisa sampai ke kampung akhirat dengan adanya kita di dunia. Gak mungkin tiba-tiba kita langsung sampai ada di akhirat tanpa kita melalui dunia. Gak mungkin. Nah, cuman bagaimana caranya kita mempergunakan ya usia kita tatkala kita ada di dunia, ya. Bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Makanya kalau kita lihat
salah satu tafsir yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di, ya. Beliau menuturkan bahwasannya hadhil ayatul karimah fiha tazhidu fid dunya bifanaiha wa adami baqaiha. Ya. Pada ayat yang mulia ini, ya, di dalamnya terdapat anjuran untuk zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud, teman-teman semua? Ada yang tahu apa zuhud? Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa', meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Itu zuhud. Ya, selama pekerjaan yang kita lakukan adalah bermanfaat, maka jangan ditinggalkan. Itu bukan zuhud namanya. Gitu ya. Konsepnya tetap kita harus yang kita kejar akhirat, namun tetap jangan lupa dunianya. Gitu ya. Tapi kalau yang kita kejar dunia, akhirat kita nomor sekian kan, ya inilah yang salah. Gitu ya. Dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, misal Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, itu menjadi ladang kita untuk mencari akhirat. Ya, seperti itu. Oleh karenanya ayat ini menganjurkan, memotivasi seseorang untuk zuhud terhadap dunia, ya. Baik itu dengan sesuatu hal yang dapat melalaikannya, atau bahkan sesuatu hal yang dapat meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dunia itu adalah fana. Ya. Wa adami baqaiha, dan tidak menetap. Seseorang itu di dunia tidak ada yang betul-betul beliau di dunia itu menetap selamanya, tidak ada. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ibaratkan dunia ini sebagai apa? Sijnul mukmin. Penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa annaha mata'ul gurur, dan sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Ya, kehidupan yang menipu. Jangan sampai kita terfitnah, tertipu dengan segala kemewahan, gemerlap yang ada di dunia ini. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan demikian. Dan jangan sampai kita tertipu, ya, dengan apa yang ada di dunia tersebut. Tsumma hiya muntakilatun wa muntakilun anha ila daril qarar. Lantas kemudian dunia itu, ya, seseorang akan berpindah, dunia akan meninggalkan akan meninggalkan kita semua, betul? Betul. Kapan dunia meninggalkan kita semua? Ketika dunia ini hancur, kiamat. Ya. Dan atau bahkan mungkin kita yang meninggalkan dunia. Kapan? Ya tatkala ajal menjemput kita. Nah, itu kaitannya dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Demikian ya. Ila daril qarar, yang mana kita itu pindah, ya, ke tempat, ke rumah yang abadi. Ya, akhirat, kampung akhirat. Allati tuwaffa fiha an-nufus ma 'amilat fi hadhihi ad-dar, yang dimana kelak di akhirat, ya, setiap kita balasannya akan disempurnakan kelak di akhirat. Ya. Tatkala hari kiamat tersebut. Min khairin wa syarrin, baik itu kebaikan atau bahkan keburukan, tergantung apa yang kita lakukan tatkala kita di dunia. Faman zuhziha ai ukhrija, barang siapa yang dikeluarkan
anin nar, daripada api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan kemudian lantas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faza, dialah orang yang telah beruntung. Ai hasalalahul fawzul azim minal azabil alim, dia akan mendapatkan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, ya, dengan dijauhkannya daripada azab neraka. Ya, daripada azab neraka, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Artinya di akhirat itu hanya ada 2 tempat, tidak ada tempat yang ketiga. Tatkala seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, ya, maka dia sudah tidak masuk ke dalam surga, ya. Begitupun sebaliknya, kalau seseorang masuk ke dalam surga, maka dia tidak masuk ke dalam api neraka, ya. Terlepas daripada seorang mukmin itu bisa saja disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau misalnya orang tersebut disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia merasakan siksa api neraka, wal iyazubillah, yang mana sangat pedih sekali azab dan juga siksaan yang ada di dalam api neraka. Ya, semoga Allah selamatkan kita semua dan Allah jauhkan kita daripada api neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wusulu ila jannatin na'im. Nah, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Ya. Dia dijauhkan dari api neraka, dijauhkan daripada azab yang pedih, lantas kemudian dia sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan isinya di dalamnya. Ya. Tidak ada suatu hal yang di dalam surga itu suatu hal yang tidak mengenakan, tidak ada. Semuanya nikmat. Ya. Yang dulunya di dunia diharamkan khamr, diharamkan, di surga ada. Ya. Namun jangan berpikir khamrnya seperti khamr yang ada di dunia. Jangan berpikir demikian. Allati fiha ma la ainun ra'at. Yang mana surga itu tidak pernah ada mata siapapun yang melihat surga, ya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula, ya, telinga seseorang itu mendengar, ya. Nanti kita akan jelaskan. Wala khatra ala qalbi basharin, dan juga tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang. Artinya kita pernah mendengar surga, ya. Kita mungkin bisa membayangkan surga, namun kenikmatan yang ada di dalamnya, ya, tidak akan pernah kita bisa bayangkan, berimajinasi seperti apapun, ya. Lantas kemudian kita bisa merasakan surga? Tidak bisa. Karena saking nikmatnya, ya, surga tersebut, sehingga tidak akan pernah bisa dengan imajinasi seseorang, dengan pikiran seseorang, dia membayang-bayangkan surga, oh surga itu seperti ini, surga itu seperti ini, tidak bisa. Karena apa yang ada di dalam sana jauh lebih nikmat daripada apa yang ia imajinasikan, daripada yang ia bayangkan. Ya. Makanya di dalam hadis ini tuh maksudnya seperti itu. Tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu untuk membayangkan, untuk nikmatnya seperti ini, tidak. Kita hanya dengar saja kenikmatan surga itu seperti itu, dan rupanya ketika kita di sana, ya, itu jauh lebih nikmat daripada apa yang kita dengar tatkala kita di dunia. Bisa difahami sampai sini teman-teman, ya? Wa mafhumul ayah anna man lam yuzahzih 'anin nari wa yudkhilal jannah fa innahu lam yafuz. Maka mafhum daripada ayat ini adalah bahwasanya orang-orang yang tidak dikeluarkan daripada neraka dan tidak juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, artinya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fa innahu lam yafuz, karena sesungguhnya dia itu adalah orang yang tidak beruntung. Ya. Dia orang yang tidak mendapatkan kemenangan. Karena tadi disebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Jadi kuncinya adalah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Sebaliknya, ya. Orang yang dijauhkan daripada surga, lantas kemudian dimasukkan ke dalam neraka, dialah orang yang tidak
menang, tidak berhasil, tidak beruntung. Ya. Bal qad syakiya syaqa'ul abadi. Bahkan seseorang tersebut ya telah syakiya. Apa artinya syakiya? Syaqa ya. Sengsara, binasa, sengsara. Dengan kesengsaraan yang abadi. Lihat. Di dalam tafsir tersebut menjelaskan dengan kata al-abadi. Abadi itu adalah sesuatu hal yang panjang dan tidak ada ujungnya. Ya. Wa butuliya bil adzabis sarmadi. Lantas kemudian ia akan mendapatkan azab yang kekal. Sarmadi itu sama dengan abadi, kekal. Ya. Wa fi hadhil ayah isyaratun latifatun ila na'imil barzakhi wa adzabihi. Dan di ayat ini juga terdapat isyarat ya yang menjelaskan tentang nikmat ataupun azab seseorang tatkala di alam barzakh, alam kubur ya. Wa annal 'amilina yujzauna fihi ba'dal jazaa'i mimma 'amiluhu ya, sesungguhnya orang-orang yang beramal tatkala di dunia ya, mereka hanya mendapatkan beberapa balasan saja, sebagian balasan saja tatkala di alam barzakh. Tidak seluruhnya, tadi seperti di awal sudah kita jelaskan ya. Wa yuqaddimu lahum anmudhaja mimma aslafuhu yufhamu hadza min qawlihi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ay tawfiyatul a'mali tammah ya, innama yakunu yaumal qiyamah ya, balasan apa yang kita lakukan di dunia ini baru akan dibalas secara utuh, secara sempurna tatkala hari kiamat. Wa amma maduna dzalika fayakunu fil barzakh. Adapun di barzakh itu balasannya belum seberapa ya, di alam kubur balasannya belum seberapa. Kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang tatkala di alam kubur itu kenikmatannya hanya sedikit saja, belum seluruhnya. Begitu pula azab yang didapatkan oleh seseorang tatkala di alam kubur itu juga hanya sebagian saja, belum seluruhnya. Sebagaimana tatkala seseorang sudah dimasukkan ke dalam surga ataupun seseorang dimasukkan ke dalam neraka, barulah ia akan mendapatkan balasan dengan sempurna gitu ya. Bal yakunu qabla dzalika fid dunya ka qawlihi wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Atau bahkan bisa jadi balasan tersebut didapatkan tatkala seseorang itu berada di dunia. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka dibalasnya di dunia. Kebaikan-kebaikan mereka langsung kontan Allah Subhanahu wa taala balas di dunia. Makanya seringkali kita dapati orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang dunianya terbuka siapa? Orang-orang kafir. Karena mereka mendapatkan balasannya di dunia surga yang disegerakan bagi orang-orang kafir. Namun tidak seberapa kenikmatan dunia berbanding dengan tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh orang yang beriman kelak nanti di akhirat ya. Wallahu taala a'la wa alam. Sudah masuk waktu Isya ya. Kita azan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, kematian yang setiap orang itu lari daripadanya, kita tidak akan pernah bisa lari daripada kematian tersebut. Walaupun kita berada di balik benteng yang kokoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian akan datang menghampirimu. Dia tahu tempat kita di mana kalau ajalnya sudah datang. Mau kita sembunyi dimanapun ya. Kendati pun kamu di belakang benteng yang tinggi dan juga kokoh, ya, tetap kematian akan datang menghampiri kita, ya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ya, beliau pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut, ya. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan, ya. Tatkala seorang lagi enak-enaknya di dunia, lagi nikmatin, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, ya, Allah dapat mengambil itu kapan saja. Allah dapat memutus, ya, tatkala seseorang sedang menikmati kenikmatan dunia itu. Dengan apa? Yakni al-maut, ya. Maka ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian, yang dimana kematian itu dapat menghampiri kita tanpa mengetuk terlebih dahulu, tidak. Tiba-tiba, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan dan kondisi apapun, kematian dapat datang menghampiri kita, ya. Siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, kematian akan datang menghampiri kita dimanapun kita berada, ya. Maka anjuran Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengingat kematian. Dengan mengingat kematian tersebut kita bisa mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, lantas kemudian Nabi Muhammad didatangi oleh seseorang dari kalangan Ansar, fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, lantas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin mana yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling baik akhlaknya itulah mereka yang mukmin yang paling afdal, mukmin yang paling utama, mukmin yang paling mulia. Lantas kemudian ia bertanya kembali, qala fa ayyul mu'minina akyas, orang mukmin mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dia itu cerdik, yang dia itu cerdas, ya. Lantas qala, Nabi Muhammad bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal akyas, dan orang yang paling baik persiapannya dalam rangka menghadapi kematian, ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdik. Maka inilah
anjuran daripada Nabi Muhammad SAW untuk kita mendapatkan kemenangan yang hakiki, yakni masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempersiapkan sebuah amalan ya yang dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi setiap amalan yang dapat menghantarkan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah yang dikategorikan orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Demikian yang bisa ana sampaikan. Sebetulnya panjang sekali, ada banyak ayat dan juga hadis yang tidak tersampaikan. Banyak sekali sebetulnya ya. Namun karena keterbatasan waktu, Anda cukupkan dan Anda akhiri dengan hadis yang tadi. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik mempersiapkan untuk menghadapi kematian ya. Demikian mungkin yang bisa Anda sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni karena kejahilan Anda dan juga bisikan dari syaitan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada pertanyaannya? Insya Allah nggak ada. Oh, ada. Ya emang nggak. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau tidak bisa, Anda mohon maaf. Ya silahkan. Allah kan nanti di akhirat kan akan membalas sesuai dengan perbuatan di dunia ya. Nah, bagaimana orang sekarang dari kecil kafir, terus setelah menjelang kematian dia masuk Islam dan masuk surga. Dan sebaliknya ibadah dari kecil muslim menjelang kematian kafir, lalu kan tidak pernah beramal gitu, apa yang dari kecil muslim dari itu beramal terus menjelang kematian masuk kafir itu, sedangkan dia dibahasnya di surga gitu ya. Sedangkan dia dari kecil beramal gitu Ustaz. Ada yang udah ada yang bisa bantu jawab? Ya nggak apa-apa Pak, kita sama-sama belajar. Ada yang bisa bantu jawab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat daripada akhirnya. Kalau di awalnya seseorang beriman, baik, ya, namun ternyata di akhirnya dia kafir, ya, maka dengan kekafiran ini ya, amalan-amalan yang dulu terhapus. Maka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau engkau berbuat syirik, maka amalan-amalanmu terputus yang dahulu. Maka inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkan Allah itu dari awal sampai akhir. Namun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz. Iya, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita punya doa yang itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman? Makanya Nabi Muhammad SAW di antara doa yang sering beliau ucapkan apa? Ya muqallibal qulub. Agar ditetapkan, agar diteguhkan. Bahkan Nabi pun minta husnul khatimah. Doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah gitu kan? Ya. Apakah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak adil? Justru dengan demikian Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha adil. Begitupun apabila seseorang ya dulunya kafir, lantas kemudian beberapa tahun atau beberapa hari sebelum ia wafat, ia masuk ke dalam Islam. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabb satu-satunya. Makanya di dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Tidak hanya sekedar ucapan, namun harus diyakini dengan hati dan juga diamalkan dengan anggota tubuh. Maka inilah tegas dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah SAW, amalan dilihat daripada akhirnya. Ya, bisa difahami sampai sini ya? Wallahu alam. Demikian mungkin yang bisa Anda sampaikan, bukan berarti Allah tidak adil ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Naktafi biduai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.